Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Psikologi kelas A. Di sini kami akan menjelaskan materi Psikologi Umum 1 mengenai perkembangan kognitif. Nah, di sini aku Aliza Nur Muhammad dengan NIM 2207014 akan menjelaskan mengenai definisi, sejarah, dan teori perkembangan pada psikologi kognitif. Teman-teman sebelumnya pernah dengar gak sih apa yang namanya psikologi kognitif? Nah, kalau misalnya belum tahu, simak penjelasannya yuk. Nah, definisi dari psikologi kognitif itu sendiri merupakan ilmu pengetahuan yang secara khusus membicarakan mengenai pemikiran serta ingatan manusia. Psikologi kognitif itu menggambarkan bagaimana manusia dalam berpikir dan mengingat dengan proses yang rumit dan sangat-sangat kompleks. Lebih sulit dari membaca data pada komputer loh. Lalu, psikologi kognitif digambarkan sebagai satu cabang ilmu yang mempelajari proses mental dan pada umumnya membahas tentang cara berpikir, melihat, daya ingat, dan bagaimana seseorang itu belajar. Inti dari psikologi kognitif itu sendiri adalah bagaimana cara seseorang memperoleh, memproses, dan menyimpannya dalam ingatan. Lalu sekarang aku bakal nyeritain secara singkat sejarah mengenai psikologi kognitif. Pada zaman dahulu, para filsuf berpikir dan bertanya mengenai pengetahuan hingga teori kuno mengenai letak pikiran dan memori. Seperti hard disk pada laptop. Nah, kalau misalnya manusia menyimpan data kehidupannya di mana sih? Nah, ternyata ada filsuf yang terkenal memperdebatkan hal ini adalah perbedaan pandangan murid dan guru, yaitu Aristoteles dan Plato. Terdapat dua pandangan mengenai cara manusia memahami dan mengerti ilmu pengetahuan, dunia, dan adanya pandangan bahwa manusia mendapatkan pengetahuan melalui cara penaklukan secara logis yang kemudian disebut dengan aliran rasionalisme. Berdasarkan aksara hieroglif Mesir kuno, diyakini bahwa Aristoteles beranggapan ilmu pengetahuan terletak di dalam jantung. Tetapi Plato berpendapat bahwa ilmu pengetahuan tersimpan di dalam otak, sehingga hal yang terkait dengan pengetahuan dapat dilihat dari dua perspektif, yakni empiris dan nativis. Empiris sendiri adalah cara memandang pengetahuan yang diperoleh berdasarkan pengalaman yang didapat sepanjang kehidupan. Sedangkan nativis yaitu cara memandang bahwa pengetahuan didapat berdasarkan karakteristik genetis dalam otak. Nah, pada abad ke-18 sendiri itu dikenal dengan sebutan dunia Renaissance atau abad pencerahan. Pada masa ini terjadi perubahan global dalam teknologi, sosial, dan politik yang didominasi oleh tokoh-tokoh empirisme Inggris seperti George Berkeley, David Hume, James Mill, dan John Stuart Mill. Lalu, pada abad ke-19 dan 20, ada seorang tokoh psikolog Jerman yang bernama Wilhelm Wundt yang memberikan pandangan mengenai bagaimana seseorang mempelajari pengalaman sensori melalui cara introspeksi. Nah, Wundt mengemukakan aliran strukturalisme yang lebih terfokus pada proses berpikir pada bagian-bagian yang luput oleh para ahli, yakni bagaimana cara ia sampai pada kesimpulan akhir, apa sikap yang akan diambil, atau mengapa ia mengambil tindakan tertentu. Lalu, ada juga yang namanya aliran fungsionalisme yang berpendapat bahwa sangatlah penting untuk seseorang tahu untuk apa dan mengapa ia melakukan sesuatu. Nah, lalu pada akhirnya lahirlah psikologi kognitif atau psikologi modern sekitar tanggal 1 September 1956. Pada saat itu, publikasi artikel banyak sekali yang membahas tentang psikologi kognitif, di antaranya mengenai atensi, memori, bahasa, dan sebagainya. Lalu beberapa tahun kemudian, setelah melewati banyak sekali percobaan yang dilakukan oleh banyak tokoh, maka akhirnya psikologi kognitif terbentuk. Lalu ada tokoh yang namanya Edward C. Tolman atau Bapak Tolman. Beliau mengembangkan konsep peta kognitif di Berkeley dan menerbitkan buku pertama yang berjudul Purposive Behavior in Animals and Man. Nah, sekarang aku mau ngebahas teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Nah, Jean Piaget lahir pada tanggal 1989 di Swiss. Beliau itu lebih menitik beratkan pembahasannya pada struktur kognitif. Ia menyatakan bahwa cara berpikir anak bukan hanya kurang matang dibandingkan dengan orang dewasa karena kalah pengetahuan, tetapi juga berbeda secara kualitatif.
Lalu, teori Piaget sendiri sering disebut-sebut sebagai kinetic epistemologi atau epistemologi genetik. Soalnya teori ini tuh kayak berusaha melacak perkembangan kemampuan intelektual. Kalau misalnya genetik itu mengacu pada pertumbuhan developmental, bukan warisan biologis atau keturunan. Lalu beliau mengemukakan bahwa perkembangan kognitif itu adalah perkembangan yang berlangsung melalui 4 tahap, yaitu yang pertama ada tahap sensori motor, yang kedua ada tahap praoperasional, lalu yang ketiga ada tahap operasional konkret, dan yang terakhir adalah tahap operasional formal. Nah, beliau percaya kalau misalnya kita semua melalui keempat tahap tersebut, meskipun mungkin setiap tahap dilalui dalam usia yang berbeda. Lalu beliau juga mengemukakan tingkatan perkembangan intelektual yang isinya itu ada 5 poin yang bisa teman-teman baca ya. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga teman-teman paham ya. Dilanjut ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Triasna Putra yang akan memaparkan materi tentang perkembangan psikologi kognitif. Jadi, pada tahun 1960-an, psikologi ini mulai berkembang yang dikarenakan ketidakpuasan pada kajian behaviorisme dan psikoanalisa. Meskipun pada kehidupan sehari-hari, pendekatan behaviorisme ini lebih nyata terlihat gitu. Misalnya pada seseorang yang sedang belajar. Pada saat seseorang yang sedang belajar, yang dapat kita lihat adalah gerakan-gerakan biologis dari dirinya. Seperti mulut yang sedang menghafalkan sesuatu, tangan yang sedang bergerak-gerak ke depan dan ke belakang seiring dengan kata yang diucapkan, atau terkadang kepala yang menggeleng-geleng saat membaca suatu kalimat dalam buku, mata yang sesekali melihat ke arah luar jendela kamar, dan sebagainya. Jauh di balik perilaku tersebut, pada dasarnya tidak semata-mata dikarenakan karena stimulus, tetapi terdapat proses dorongan mental yang ada di dalam otak, sehingga membuat orang yang sedang belajar tersebut bisa memutuskan akan berperilaku seperti apa saat belajar. Di sini, Gredler mengatakan bahwa orang-orang yang paham konsep dari belajar kognitif dapat mengetahui bahwa belajar bukan hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respons, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks dari otak manusia. Di sini istilah kognitif memiliki dua makna, yaitu kognisi dan pendekatan kognitif yang akan dibahas selanjutnya oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alika. Saya perwakilan dari kelompok 3 psikologi umum. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kognisi dan pendekatan kognitif. Materi yang pertama, kognisi. Psikologi kognisi adalah cabang dari psikologi yang merupakan proses mental, aktivitas pikiran seseorang yang mencakup antara lain proses persepsi, ingatan, bahasa, penalaran, dan juga pemecahan suatu masalah, sehingga kognisi erat kaitannya dengan informasi yang diterima oleh seseorang. Yang pertama, persepsi. Persepsi adalah jarang diberikan reward atas prestasi yang dilakukannya. Memiliki persepsi untuk tidak belajar dengan sungguh-sungguh karena tidak akan memberikan pengaruh pada penghargaan dari orang tuanya. Misalnya, seorang anak mendapatkan nilai terbaik di kelasnya. Yang kedua, ingatan. Kemampuan seseorang dalam mengingat informasi. Contohnya, saat kita membaca informasi, kita akan lebih efektif bila kita menuliskannya kembali. Maka saat menulis, kita dapat membaca informasi lebih tertanam dalam ingatan. Yang ketiga, bahasa. Penyampaian pesan yang digunakan sesuai dengan lawan bicara, sehingga pesan dapat ditangkap dengan utuh dan tepat. Yang keempat, penalaran. Kemampuan melihat permasalahan tidak hanya dari satu sisi saja, melainkan dari sisi lainnya,
sehingga ia kaya akan alternatif pemecahan masalah. Yang kelima, persoalan dapat dilihat dari sikap dan perilaku individu. Contohnya, informasi yang ada bila digabungkan dengan sikap dan perilaku akan membentuk suatu solusi dari permasalahan tersebut. Materi yang kedua, pendekatan kognitif. Psikologi kognitif lebih menekankan pada peran dari persepsi, pengetahuan, ingatan, dan proses berpikir terhadap perilaku yang ditampilkan individu. Yang pertama, peran persepsi. Proses menginterpretasikan stimulus yang diterima oleh indera yang dimiliki manusia sebagai proses paling awal dalam proses pengolahan informasi, melibatkan pengetahuan yang disimpan dalam ingatan manusia. Yang kedua, pengetahuan, pengalaman yang luas dan banyak, maka ia akan memiliki informasi lebih dari yang kurang berpengalaman. Ini artinya, dalam memberikan solusi pun, ia akan banyak memberikan alternatif lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, proses berpikir tidak lepas dari latar belakang seseorang, di antaranya pendidikan, lingkungan, tempat tinggal, dan gaya hidup. Baik, terima kasih. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Purnomo dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan kognitif dalam pandangan psikologi. Kognitif merupakan hasil dari pemikiran, pendekatan Gestalt, dan behavioristik. Tetapi para ahli memiliki pandangan bahwa psikologi kognitif berbeda dengan ilmu psikologi lainnya. Atau dengan kata lain, psikologi kognitif merupakan cabang ilmu yang berdiri sendiri. Di dalamnya diulas bagaimana proses manusia berpikir, mengingat, belajar, dalam rangka menjalankan fungsi utama dari otak sebagai suatu proses mental. Otak sebagai sistem yang menghasilkan kemampuan tak terbatas yang dapat menghasilkan kelompok-kelompok kategori penginderaan dan dapat menampung ingatan apapun yang masuk dalam sistem memori secara berkesinambungan. Oleh karena itu, psikologi kognitif dapat menggambarkan cara kerja pikiran dan lebih terperinci, menjelaskan apa yang barangkali tidak dapat dijelaskan oleh pendekatan Gestalt maupun pendekatan behavioristik untuk dapat mengenal psikologi kognitif. Tidak ada salahnya kita mengenal terlebih dahulu mengenai pendekatan psikologi Gestalt. Pendekatan kognitif Gestalt telah dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1922, kurang lebih 10 tahun setelah teori ini berkembang, oleh Max Seymour sebagai pendiri psikologi Gestalt. Lebih menitik beratkan pada persepsi dari pengalaman dan bersama dengan Kurkowka, Wolfgang, Kohler, Weismuller, berkembanglah hukum persepsi dan diterapkan dalam materi belajar dan pemikiran. Secara umum, teori Gestalt memang dipandang oleh para psikologi Amerika sebagai solusi dari kajian yang menarik. Akan tetapi, ternyata belum sempurna dan pada akhirnya dipandang tidak terlalu relevan lagi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan. Kontribusi dari pendekatan Gestalt terhadap ilmu psikologi yang terkenal salah satunya mengenai pengalaman insight yang didapat dari eksperimen Wolfgang Kohler dan anthropoid atau simpanse. Istilah ini dilanjutkan dipelajari lebih lanjut oleh psikologi kognitif sampai saat ini. Halo, nama saya Ambalika Siti Maulani dengan NIM 2002070117. Di sini saya akan membahas tentang pembelajaran kognitif. Di dalam pembelajaran kognitif ada dua macam, yaitu pendekatan behavioristik dan teori belajar kognitif. Pendekatan behavioristik memiliki 3 bentuk teori belajar, yaitu respondent conditioning, operant conditioning, dan observational learning.
Yang pertama, responden conditioning. Responden conditioning adalah pemikiran bahwa perilaku merupakan respon yang dapat diamati dan diramalkan. Yang kedua, operant conditioning. Teori ini memiliki pandangan bahwa belajar dapat menghasilkan perubahan perilaku yang diamati. Teori ini memiliki aspek berupa stimulus, respon, dan konsekuensi. Lalu yang ketiga ada teori observational learning. Teori ini biasa juga disebut social learning karena yang menjadi objek observasi pada umumnya perilaku belajar orang lain. Lalu yang terakhir ada teori belajar kognitif. Teori ini menjelaskan bahwa individu bereaksi pada lingkungan melalui proses asimilasi. Proses asimilasi ditempuh ketika individu menyatukan informasi baru ke perbendaharaan informasi yang sudah dimiliki dan menggantikan dengan informasi yang baru. Assalamualaikum, nama saya Anbar Azari Rahmah dengan NIM 200207020. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang perbedaan aliran behavioristik dan kognitif. Kedua aliran ini memiliki masing-masing 7 macam perbedaan. Yang pertama, pada aliran behavioristik, yaitu mementingkan pengaruh lingkungan. Sementara pada aliran kognitif, mementingkan apa yang ada dalam diri. Yang kedua, aliran behavioristik mementingkan bagian-bagian, dan aliran kognitif mementingkan keseluruhan. Yang ketiga, aliran behavioristik mengutamakan peranan reaksi. Sementara untuk aliran kognitif mengutamakan fungsi kognitif. Yang keempat, menurut aliran behavioristik, hasil belajar terbentuk secara mekanis. Sementara untuk aliran kognitif, terjadi keseimbangan dalam diri. Yang kelima, aliran behavioristik dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu. Dan aliran kognitif tergantung pada kondisi saat ini. Yang keenam, aliran behavioristik mementingkan pembentukan kebiasaan. Sementara aliran kognitif mementingkan terbentuknya struktur kognitif. Dan yang terakhir, aliran behavioristik memecahkan masalah-masalah dilakukan dengan cara trial and error. Sementara untuk aliran kognitif, memecahkan masalah didasarkan kepada insight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Fatimah Salwa dari kelas A, NIM-nya 220-707. Saya di sini akan menjelaskan tentang peran psikologi kognitif. Psikologi kognitif mendorong lahirnya banyak informasi baru dari dunia psikologi, terutama yang didapat dari peranan psikologi kognitif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan individu. Nah, di sini ada beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa psikologi kognitif itu penting. Antara lainnya, yang pertama, ada proses mental atau pikiran yang memiliki fungsi penting dalam mempelajari perilaku manusia. Hal ini juga merupakan bagian inti dari pendekatan psikologi. Yang kedua, ada peranan psikologi kognitif yang dapat dikolaborasikan dengan berbagai macam cabang ilmu psikologi lainnya, yang sangat berpengaruh besar dan berperan penting bagi bidang-bidang ilmu psikologi lainnya. Misalnya saja psikologi kognitif dalam psikologi konseling, psikologi konsumen, psikologi kepribadian, dan sebagainya. Yang ketiga, ada sudut pandang psikologi kognitif yang dapat membantu menjelaskan bagaimana manusia pada saat ini bisa menyesuaikan diri dengan proses pengelolaan informasi yang efisien dan terstruktur, atau bahkan tidak dapat menyesuaikan diri. Hal ini dirasa sangat mengingat pada masa sekarang ini yang sistem informasi sangat canggih dan perkembangannya meluas serta susah untuk dikendalikan. Sekian atas penjelasan saya, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, semoga teman-teman paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.